Bismillahirrahmanirrahim. Bilang yang 1, 2, 3 ya. Lo agak lebih lo agak kesana. Oke. Sabar. Oke lah, langsung ya. Oke, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Ahlan wa sahlan. Selamat datang para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dalam program Inspirasi Ramadan dari Kairo. Acara ini adalah acara yang dilaksanakan oleh Satri Rumah Mahasiswa Markas Birrul Walidain yang ada di Kairo, dan insya Allah akan menemani teman-teman semua selama 1 bulan ke depan. Dan insya Allah program ini juga akan siaran langsung dari Kairo, Mesir sebanyak 3 kali dalam seminggu, yaitu hari Ahad, Rabu, Kamis pukul 11 waktu Kairo ataupun pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Tentunya dengan berbagai macam tema seputar Islam, khususnya puasa dan Ramadan, dan juga akan dibawakan oleh pemateri-pemateri yang keren dan kece lainnya. Teman-teman Allah Subhanahu wa taala, izinkan saya Muhammad Farad Umar sebagai pemandu acara kita, bincang kita pada siang hari ini, dan insya Allah saya akan ditemani oleh narasumber, ya, yang juga adalah ternyata kawan saya sendiri, ya, yaitu Ustaz Marsa Abdurrahman. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sehat dong ya? Sehat. Alhamdulillah. Agak dingin aja. Oh, agak dingin aja. Emang lagi suasananya lagi dingin sekarang ya? Lagi dingin. Oke. Coba nanti apa namanya Ustadz Marsa, mungkin teman-teman ada yang pengen kenalan lebih dalam, kuliah di mana, fakultas di mana, mungkin bisa diperkenalkan diri. Tafadhol. Selamat sore berarti ya. Selamat sore teman-teman. Perkenalkan, nama anak Marsa Abdurrahman, asal dari Bandung. Di sini sebagai pelajar di Universitas Al-Azhar, Fakultas Syariat Islamiyah tingkat 2. Seperti antum di Azhar loh ya? Iya. Bukan di kuliah-kuliah lain kan? Bukan. Di Azhar. Di Al-Azhar, Fakultas Syariah wal Qanun, jurusan Syariah Islamiyah. Iya, betul. Oke. Jadi kita hari ini mau ngomongin apa nih? Kira-kira tema kita hari ini tuh ngomongin apa? Masih nggak jauh dari yang udah biasa dibahas ya. Kayak yang di sebelumnya juga, di pertemuan sebelumnya dari teman-teman kita Arik sama Ihsan, teman yang bahas saum. Kali ini di kesempatannya kita juga mau bahas saum lagi. Cuman agak berbeda dari sisi yang berbeda. Dari sisi yang berbeda. Kalau nggak salah temanya bulan Ramadan sebagai bulan perubahan. Oke. Sebelum kita masuk, boleh nggak nih anak tanya? Kira-kira kenapa antum milih bulan Ramadan sebagai bulan perubahan? Kan bisa aja bulan-bulan yang lain kan, bulan apa perbaikan diri atau bulan yang lain sebagainya. Ramadan atau bulan suci Ramadan sebagai momentum perubahan. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena anak rasa bulan inilah yang paling tepat, yang paling cocok sebagai momentum kita, sebagai waktu titik balik kita jika kita ingin memiliki pola hidup atau habit kebiasaan yang baik. Karena jika di bulan-bulan sebelumnya kita hanya dituntut untuk melakukan hal-hal yang wajib, kayak sholat yang 5 dan hal-hal lain, di Ramadan ini sebagaimana yang kita tahu, sunnah-sunnah begitu digencarkan. Dari tilawahnya, sholat malam, dan sunnah-sunnah yang lain, semuanya sangat dianjurkan. Maka sangat-sangat cocok, sangat-sangat bagus jika kita ingin memulai kebiasaan baik yang baru di bulan ini. Maka ini paling pas untuk menjadi momen perubahan dan perbaikan diri bagi diri kita. Ya, jadi memang pas banget ya bulan Ramadan ini sebagai momen untuk kita berubah. Nah, memang kebanyakan orang-orang juga biasanya yang nggak pernah ke masjid, ya, kalau bulan Ramadan mulai ke masjid, yang nggak pernah kemudian baca Quran, ya, atau jarang baca Qurannya, sehari dia sampai 1 juz, 2 juz. Nah, berarti memang alhamdulillah memang bulan Ramadan ini disadari sama teman-teman bahwa sebagai bulan untuk merubah diri dan membentuk pola kebiasaan yang baik. Oke. Sebelum kita masuk, teman-teman pemirsa yang ada di rumah yang telah menonton siaran langsung ini bisa untuk kemudian like atau komentar ataupun di-share program kita ini agar kemudian kebaikannya bisa juga tersebar luas. Oke.
Kita mulai masuk ini ya. Oke. Kalau misalkan yang kemarin, ya teman kita yang kemarin yang membahas yaitu Arif dan Ihsan itu kan membahas bulan Ramadan dari sisi fadilah amal. Ya, jadi apa aja kemudian amal-amal yang dianjurkan dalam bulan Ramadan, seperti ada sholat tarawih, kemudian ada baca Quran, infak dan lain sebagainya. Nah, tapi mungkin diantara teman-teman semua atau mungkin kita semua belum tahu sebenarnya gambaran puasa itu seperti apa. Kemudian sejarahnya seperti apa, atau mungkin secara bahasanya Ramadan itu seperti apa. Mungkin teman-teman di sini pengen ada yang lebih tahu. Nah, mungkin bisa antum jelaskan dulu. Oke, boleh. Berarti kita untuk sekarang ini bakal membahas Ramadan atau saum lebih tepatnya secara fikih, secara hukum. Walaupun mungkin udah banyak yang tahu juga, tapi Ana akan mengulang sebagai pengingat bagi yang udah tahu dan informasi bagi yang belum tahu. Secara ta'rif atau definisi, kita akan ngebahas saum ini atau puasa sebagaimana yang udah dibahas oleh para ulama dulu. Mereka ngebahasnya itu dengan tata cara mulai dari definisi secara bahasa. Untuk puasa atau saum secara bahasa merupakan artinya jika diambil dari bahasa Arab dari kata al-imsak atau artinya menahan. Kita tahu di Indo ada imsak sebelum fajar, sebelum azan subuh itu imsak. Maksud imsak di bahasa Arab itu menahan. Sementara secara istilah fikih maka saum adalah ibadah yang mana kita di sana menahan diri dari segala pembatal atau hal-hal yang membatalkan, dari makan, minum dan lain sebagainya. Oke, itu berarti kalau takrif ya atau gambaran dari puasa itu sendiri. Tuh. Nah, sekarang gimana kalau misalkan sejarah puasa? Kan kita sering dengar tuh kalau misalnya dalam Al-Qur'an kan kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Sebagaimana puasa ini sudah diwajibkan pada umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi sebenarnya ini puasa Ramadan ini adalah puasa baru bagi Rasul atau puasa secara umum ini sebenarnya sudah ada sejak zaman nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Mungkin antum bisa jelaskan sedikit. Oke. Ini sejarah atau cerita di belakang sebelum adanya puasa Ramadan yang disyariatkan untuk kita. Diriwayatkan bahwasanya dari yang sudah pasti umat-umat sebelumnya itu pernah ada yang melakukan puasa. Karena disebutkan kutiba 'alal ladzina min qablikum. Yang kita tahu pasti ada puasa sebelum umat Nabi Muhammad. Cuman seperti apa puasanya? Nah, diriwayatkan bahwa Nabi Adam itu sempat berpuasa. Dikatakan bahwasanya Nabi Adam ketika turun dari surga ke bumi di hari ke-14, 15 dan 16 beliau berpuasa. Berpuasa yang mana sekarang disebut dengan puasa Ayyamul Bid. 14, 15, 16 dikatakan di situ ada beberapa sebab kenapa disebut Ayyamul Bid. Lalu dilanjut ada Nabi Nuh. Nabi Nuh juga melanjutkan mewarisi syariat puasa 3 hari tadi sampai ke Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sebelum adanya syariat puasa Ramadan, beliau mewajibkan kepada dirinya sendiri untuk berpuasa 3 hari dalam sebulan. Dan juga ada puasa Asyura atau 10 Muharram, yang mana salah satu riwayatnya bilang bahwasanya itu disebabkan oleh yang pertama kali melakukan puasa Asyura adalah Nabi Nuh. Karena itu ketika bahteranya berangkat, itu di bulan Rajab, tsunami atau banjir melanda seluruh bumi. Baru turun airnya itu surut ketika di tanggal bertepatan dengan 10 Muharram. Maka di situ atas rasa syukur Nabi Nuh berpuasa. Dan ada juga yang mengatakan bahwa itu tuh pertama kali dilakukan oleh umat Yahudi, oleh umat Nabi Musa, puasa Asyura. Diriwayatkan dari hadis yang maknanya ketika Nabi baru berhijrah ke Madinah, beliau melihat ada kaum Yahudi yang berpuasa dan itu bertepatan dengan 10 Muharram. Ditanya oleh Nabi, kenapa kalian berpuasa? Mereka menjawab, ini untuk merayakan kemenangan Musa atau keselamatan Musa dan umatnya atas kejaran Fir'aun. Maka Nabi berkata yang maknanya, maka kalau seperti itu, aku yang lebih berhak untuk saum daripada kalian. Karena Nabi Muhammad dengan Nabi Musa, kekerabatannya lebih dekat karena sesama Nabi. Dari situ dikatakan disyariatkan Asyura. Juga dari nabi-nabi lain yang udah terkenal puasanya. Nabi Daud yang saum selang-seling dia. Puasa enggak, itu saum Nabi Daud. Dan juga ada
yang paling dekat dengan kita dari tata cara puasanya itu puasa umat Nasrani atau puasanya ketika itu Nabi Isa dan umatnya. Sama-sama di bulan Ramadan gitu tuh. Sama-sama bulan Ramadan, 1 bulan, cuman mereka puasa dari Isya sampai ke Isya lagi. Dan begitu juga syariat Ramadan pertama kali sampai ke kita ketika itu di awal-awal Islam, Nabi Muhammad disyariatkan bahwasanya saum itu Isya sampai ke Isya. Akhirnya dihapus menggunakan ayat yang atau diriwayatkan dari hadis Umar di sana ada sempat menangis karena mungkin terasa berat Isya sampai ke Isya. Akhirnya Nabi dibilang di ayat setelah yang kutiba alaikum itu di Al-Baqarah, maka dihapus menjadi subuh sampai ke maghrib. Jadi itu buat latar belakang atau sejarah sedikit tentang gimana sih puasa sebelum puasa yang kita kenal sekarang. Oke, berarti puasa itu secara umum itu sebenarnya sudah ada sejak zaman bahkan Nabi Adam ya. Ya. Sejak zamannya Nabi Adam, kemudian ada juga pada zaman Nabi Nuh, Nabi Musa, dan kemudian ada juga disyariatkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, tetapi kemudian puasa Ramadan yang kita kenal sekarang itu memang hanya terkhusus kepada Nabi Muhammad SAW saja, ya, hanya persyariatan baru dan berbeda dengan kaifiyah ataupun waktu yang ditetapkan dengan puasa pada zaman sebelum Rasulullah SAW. Oke, tadi kita sudah masuk ke pembahasan pengertian atau definisi, kemudian sejarah. Nah, mungkin kita kan puasa wajib di bulan Ramadan. Ya. Bulan Ramadan, kemudian banyak nih berseliweran. Apa sih sebenarnya korelasinya puasa dengan bulan Ramadan? Kenapa diwajibkan pada bulan Ramadan? Atau mungkin Ramadan itu sendiri ada arti khusus gitu, sehingga kemudian disebutkan puasa. Kita ngebahas apa sih itu Ramadan ya mungkin. Karena Ramadan ini bukan hanya sebagai nama, bukan nama doang, tapi ada latar belakang atau ada alasan dan dibalik penamaan bulan dengan nama Ramadan ini. Dalam bahasa Arab, Ramadan diambil dari kata rimab atau artinya panas. Kenapa seperti itu? Karena disebut bahwa bulan Ramadan itu selalu bertepatan dengan musim panas. Jadi kalau Ramadan pasti panas. Tapi kalau kita lihat lagi ini bikin bingung karena yang ada di zaman kita sekarang sebagaimana kita tahu kalender Hijriah itu lebih cepat atau kurang lebih sedikit ya 10 hari daripada kalender Masehi. Maka tiap tahunnya bakal berubah urutannya itu. Kayak dulu di Mesir, kita sekarang di Mesir ini musim dingin, puasanya lumayan. Terakhir kali 2018 kita puasa di puncak musim panas. Kalau gitu kan nggak selalu panas, selalu panas, nggak nyambung kalau gitu kan. Kenapa bisa gitu? Nah, itu karena dulu kaum Arab jahiliyah itu suka menambahkan beberapa hari di bulan Zulhijjah agar kayak harusnya Zulhijjah kan 30 harian. Kenapa? Biar bisa ngepasin tadi. Dipasin ditambah 10 hari atau 15 hari biar bulan-bulan itu udah sesuai sama musimnya. Kayak bulan A itu sama musim A, bulan B sama musim B, bulan Ramadan sama musim panas. Nah, kayak mereka tambah beberapa hari di bulan Zulhijjah biar sesuai dengan musimnya. Oke, berarti itu zaman dulu ya, berarti zaman dulu. Ramadan itu zaman dulu orang-orang jahiliyah suka menambahkan di bulan Zulhijjah agar kemudian bulan Ramadan itu dipaskan dengan musim panas. Tapi itu zaman dulu ya. Sekarang kita udah nggak melihat apakah itu musim panas, apakah itu musim dingin, tapi memang ketika sudah datang hilal, maka kita disyariatkan untuk berpuasa dan sudah masuk bulan Ramadan. Oke, kayaknya kurang lengkap nih. Antum kan mahasiswa jurusan syariah Islamiyah. Jadi kan antum berkutat dengan fikih kan ya, berkutat dengan fikih, kemudian ikhtilaf, usul fikih dan lain sebagainya. Kayaknya kurang lengkap kalau kita nggak ngebahas secara ringkas mungkin ya pembahasan puasa ini dari perspektif fikih. Ya mungkin antum boleh deh jelasin pembahasan tentang syarat atau rukun dan lain sebagainya. Mungkin kita ke hal-hal yang menjadi fondasinya aja. Fondasinya. Tahu ya ke sunah-sunahnya gak apa-apa lah karena kita kebetulan lagi ada di momen yang pas juga di bulan Ramadan dan masih di awal lah ini minggu pertama. Kita mulai dari syarat wajibnya mungkin ya. Siapa yang wajib untuk berpuasa? Apa semua orang atau gimana? Syarat wajib yang pertama ini
apa-apa yang Anda ucapkan di sini itu semua kita semua baik Anda atau Farhat itu hanya menukil atau mengutip apa-apa pendapat yang udah dikatakan oleh para ulama yang udah emang meneliti tentang hal itu. Bukan buat-buat jadi ya. Ya, jadi bukan dari kita ngapain nyari penelitian enggak. Kita mengutip yang udah ada. Untuk syarat wajib yang pertama itu harus beragama Islam atau Muslim. Maka orang yang kafir nggak wajib atas dia untuk berpuasa. Yang kedua, setelah Muslim dia harus apa? Dia harus mukallaf. Apa maksud mukallaf? Dia harus maksudnya baligh dan berakal. Maka buat anak-anak kecil yang belum baligh gak wajib puasa. Atau orang gila maka gak wajib berpuasa. Setelah itu apa? Ada mampu. Mampu dari apa? Mampu secara fisik dan secara hukum. Kalau secara fisik kita kasih contoh nenek-nenek dan kakek-kakek secara fisik udah gak mampu karena bisa menjadi bahaya bagi mereka kalau berpuasa. Setelahnya secara hukum. Yang dimaksud mampu secara hukum adalah terbebas dari haid dan nifas. Karena kalau ada haid dan nifas gak boleh berpuasa bagi para perempuan. Setelah mampu ada syarat keempat yaitu sehat. Bagi orang-orang yang sakit yang mana itu ditakutkan akan menambah sakitnya kalau berpuasa maka nggak wajib untuk berpuasa. Dan yang terakhir ada mukim atau tidak sedang melakukan safar, yang mana safarnya tidak lebih dari 83 km. Jadi kalau ada yang 83 itu kurang lebih Jakarta Bandung lah. Jakarta Bandung. Oh ya, antum belum ngasih tahu asal dari mana? Oh ya, anak asal dari Bandar Lampung. Bandar Lampung. Kalau Bandar Lampung 83 itu kemana? 3 km kemana ya? Ke pelabuhan mungkin ya, ke pelabuhan Bakauni. Mungkin sekitar 83 terlebih. Nah, kalau kurang dari itu wajib puasa. Tapi kalau lebih dari itu boleh untuk gak berpuasa sebagai rukhsah atau keringanan. Jadi udah kita sebut 5 tadi: Muslim, mukallaf, baligh dan berakal, mampu, sehat, dan yang terakhir mukim. Nah, itu kan tadi kita syarat wajib ya. Berarti syarat wajib itu orang-orang yang wajib ya, orang-orang yang memenuhi kriteria tadi berarti dia wajib untuk melaksanakan puasa Ramadan. Ya. Oke. Kalau misalkan gimana sih sebenarnya topiknya atau standarnya seseorang itu sudah mengerjakan kewajiban atau kalau kita bahasa fikih disebut dengan mujzi ya gitu, atau dengan kata lain bisa nggak antum menyebutkan rukun-rukun puasa? Jadi puasa itu wajibnya itu apa? Kalau di sholat kita punya lumayan banyak rukunnya, kita sebut dari niat, takbiratul ihram, terus ada masuk ke Al-Fatihah, ruku, sujud dan lain sebagainya. Untuk saum ini atau puasa itu lebih mudah karena hanya ada 2 rukunnya. Yang pertama kita berniat, yang kedua kita meninggalkan segala hal yang membatalkan. Udah sesimpel itu. Simpel itu ya, cuma 2 ya. Kalau secara rukun kayak gitu aja. Berarti tadi ada niat dan juga ada meninggalkan segala hal yang membatalkan. Nah, perkara niat ini lumayan ramai juga nih. Nah, saya. Ini nih. Perkara niat ini memang termasuk yang menjadi banyak perbincangan. Kenapa kemudian ada orang yang mengatakan niat itu harusnya hanya di hati. Kemudian ada yang bilang juga harus dilafazkan. Ya. Ada yang bilang harus pakai bahasa Arab atau bahasa Indonesia. Nah, ini bisa nggak tuh mau jelasin? Karena memang teman-teman sendiri mungkin banyak di antara kita yang bingung. Ini niat ini kapan? Apakah pas malam hari? Apakah kemudian pas sudah mulai puasa masih boleh berniat atau seperti apa? Oke. Untuk niat kalau di ibadah-ibadah lain lebih simpel karena kayak tinggal niat aja. Karena ada niatnya di dalam hati. Nah, kalau di puasa sebenarnya sama-sama simpel, cuman ada beberapa kaidah tambahan. Yang pertama dari waktu. Waktunya itu dimulai dari terbenamnya matahari, berarti udah masuk waktu Ramadan, dari maghrib sampai sebelum waktu subuh, sampai sebelum terbitnya matahari. Berarti jedanya di situ, jeda waktu maghrib sampai ke subuh. Nah, di situ waktu kalian untuk bersaum. Adapun tata caranya gimana, yang ini juga banyak ditanyakan ya. Dibahas gimana sih ininya, kok susah banget gini. Yang pertama untuk saum ini di bulan Ramadan atau untuk puasa Ramadan itu kita kasih ada 3 kaidah yang harus dipenuhi. Pertama harus ada tabyid, ta'yin, takror.
Tabiat. Apa itu tabiat? Yang pertama kita harus meniatkan maksudnya. Baik itu kita ucapkan atau dalam hati. Mau bahasa Arab atau bahasa lain. Kalau bahasa Arab lafaznya yang udah biasa kita sebut. Nawaitu sama badil adai fardisyan ramadhana hadis sanati lillahi ta'ala. Terus yang kedua ada ta'yin. Ta'yin tadi mendetilkan. Nah, makanya lafaz kita juga bukan cuman nawaitu saum, aku berniat saum, gak gitu doang. Tapi ada ta'yin artinya memperinci, mendetilkan. Saum apa, bulan apa, fardukah, nah gitu. Itu namanya ta'yin. Dan lafaznya ini nggak harus kita ucapkan, dalam hati cukup. Pakai bahasa Arab boleh, bahasa Indonesia boleh, bahasa Sunda boleh, bahasa Lampung boleh, Bahasa Jawa boleh, bahasa Jawa boleh, bahasa Jepang. apapun bahasanya. Ada yang bisa bahasa Kazakhstan pakai niat itu buat puasa. Bahasa Burundi bisa juga. Bahasa Burundi, yang pernah ke Afrika, bahasa Kongo, semuanya bebas. Yang penting arti dari kata atau lafaz yang kalian sebut itu artinya aku berniat berpuasa Ramadan tahun ini untuk Allah. Dan yang terakhir takror. Artinya maksudnya itu tiap malam kita mengulang niat tadi. Karena kenapa disebut takror ini? Karena dari mazhab lain yaitu mazhab Maliki berpendapat bahwa saum ini puasa ibadah yang satu, kolektif satu bulan. Jadi niatnya cukup sekali di awal. Kalau kita bilang puasa ini ya ibadahnya yang berdiri sendiri dia tiap hari satu puasa. Kalau Maliki Dijual bilang, terpisah tadi. nah itu dia dijual terpisah dia. Kalau Maliki dia grosir langsung Grosir. full satu kali niat dapat semua. Kalau kita harus satu-satu, makanya diulang tiap malam. Oke, berarti emang niat ini harus yang paling penting adalah mencakup 3 hal tadi ya. 3 hal tadi. Yang pertama adalah tabiat yaitu meniatkan pada malam hari, kemudian ada ta'yin yaitu mendetilkan puasanya kita, niatnya, kemudian terakhir adalah takror. Dan ini membedakan dengan mazhab Maliki. Oke, berarti ini insya Allah menjawab ya teman-teman. Dan juga tadi disebutkan boleh nih pakai bahasa apa aja, yang nggak mesti bahasa Arab. Yang belum belajar bahasa Arab atau belum hafal niatnya, tapi sebenarnya biasanya hafal semua ya. Karena biasanya kita kalau misalkan di Indonesia itu setelah taraweh atau setelah witir kita doa, kemudian ada baca niat bareng-bareng itu kan bahwa itu sauma beri. Nah itu termasuk kebiasaan yang bagus juga karena memang salah satu apa namanya kekurangan kita kadang lupa karena kita lupa justru malah belum niat gitu padahal sebenarnya niatnya kan harus tabiat. Nah ini juga yang banyak dibahas kan kalau sahur bisa ganti niat atau enggak gitu. Iya betul. Kalau pembahasan ini sebenarnya detailnya atau rinci-rincinya bisa dilihat ke video-video yang emang udah ngebahas tentang hal itu. Di sini Ana cuma ingin ngasih himbauan aja. Karena yang mu'tamad atau yang pendapat yang kita pegang di Syafi'i harus ada niat, gak bisa digantikan dengan sahur tadi. Walaupun sahur itu sebagai kalau kita lihat isyarat kan, kalau kita udah makan, udah sahur berarti emang pengen Berarti pengen puasa hari itu. Cuman kalau gak ada niat, karena ini ibadah juga ya, harus ada pembeda antara kalian ini ngelakuin makan doang atau untuk ibadah. Makanya harus adanya niat untuk berpuasa. Dan itu juga gak ribet gitu. Tinggal niat aja, bagi dalam hati kan yang wajib ya, nggak mesti dilapaskan juga. Niat besok pengen puasa Ramadan. Udah cukup kayak gitu. Tiap habis maghrib, tiap habis isya atau habis tarawih, karena itu gampang. Oke. Tadi setengahnya sudah kita bahas yaitu niat. Tapi masih ada rukun setelahnya yaitu apa namanya menahan dari hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Nah ini kan menarik juga nih karena memang pada faktanya ada hal-hal baru yang tidak kita temukan dalam zamannya Rasulullah SAW. Ternyata kita nih sering menemukan hal-hal yang masih diperbicarakan. Ini kira-kira hal ini membatalkan puasa atau tidak? Dan karena memang kenapa menimbulkan polemik? Karena zaman Rasulullah itu belum ada. Sehingga kemudian para ulama juga membahas kira-kira hal-hal modern ini benar-benar bisa membatalkan puasa atau tidak. Contohnya misalkan kita kan sekarang mengenal ada suntik ya, suntik atau infus gitu. Baik zat yang disuntikan atau diinfuskan itu juga kemudian menimbulkan apa namanya perbedaan juga apakah ini termasuk hal yang dapat membatalkan puasa atau tidak. Atau mungkin yang sering kita temukan ya klise kalau misalkan ada bulan puasa adanya Ustadz kalau misalkan puasa daerah kecil ya terus kita berenang gitu, atau dalam kolam tentu dalam air batalin puasa enggak? Kalau ini sebenarnya udah diulang-ulang juga, tapi mungkin teman-teman kita di sini
hanya untuk mengingatkan, itu sebenarnya seperti apa? Kalau untuk yang kentut dalam kolam itu nggak batal ya, kecuali bisa masuk tuh airnya ke dalam. Kecuali ada kemungkinan masuk. Iya. Tapi kayaknya enggak ada. Kan meniup, kan kentut keluar darah. Harusnya nggak bisa Nggak masuk. perlu diperinci sih ya. Buat hal-hal membatalkan, sebelum masuk ke hal yang detail, yang kontemporer yang tadi disebut dari infus dan lain-lain sebagainya, kita mungkin balik dulu ke awal, menyatukan konsep dari apa sih hal yang membatalkan itu. Karena di awal kita nyebutnya masih umum, menahan diri dari hal-hal yang membatalkan. Nah, di sini kita detailin hal yang membatalkan itu apa aja sih. Kita sebut yang pertama ada murtad. Jadi kalau ada muslim yang dia murtad, jadi agnostik kan, jadi agama apapun itu walaupun cuma sebentar, dan dia sedang berpuasa, otomatis puasanya batal. Batal ya. Karena syarat wajibnya dia kan ada Islam. Yang kedua, terbebas dari haid dan nifas, karena ini penghalang dari ibadah. Haid dan nifas. Kalau ada perempuan sedang berpuasa dan di tengah-tengah puasanya ternyata keluar darah haid atau nifas, maka di situ batal juga puasanya. Otomatis. Yang ketiga ada hilang akal. Dengan misalkan tiba-tiba stroke, koma, atau tiba-tiba gila di tengah-tengah puasa, itu juga membatalkan. Setelah itu ada Berhubungan suami istri ya. Berhubungan suami istri. Dengan berhubungan suami istri itu juga membatalkan puasa. Ada 4. Dari pertama murtad, terus ada haid nifas, hilang akal, berjima atau hubungan suami istri. Yang terakhir yang paling sering atau yang paling umum itu adalah masuknya zat ke dalam tubuh kita. Zat dari luar masuk ke dalam tubuh kita. Atau umumnya makan dan minum. Itu hal-hal yang membatalkan puasa. Ada juga tambahan dengan kita menyengaja untuk muntah, itu juga batal. Tapi kalau nggak sengaja, nggak apa-apa. Oke. Tadi kan ada memasukkan zat tuh ya. Ya. Memasukkan zat kepada tubuh. Itu kira-kira patokannya seperti apa? Apakah memasukkannya dalam segala bentuk apa macam lubang yang ada dalam tubuh atau seperti apa itu patokannya? Untuk definisi atau patokan tadi kan disebut memasukkan zat dari luar ke dalam tubuh ya. Apakah kita masukin misal pulpen, kita masukin kita embut doang di dalam mulut, apa itu batal atau enggak? Nah, patokannya kita bakal lihat dulu masuk tubuhnya lewat mana. Nah, disebut di sini masuk tubuhnya itu lewat lafaz bahasa Arabnya manfaz maftuh atau lubang yang terbuka, yang terlihat. Apa aja itu? Ada lubang pertama lubang mulut. Terus ada lubang hidung. Ketiga ada lubang telinga. Dan 2 lagi dari 5 ada lubang kemaluan dan lubang dubur. Jadi kalau ada benda masuk lewat 5 lubang ini, maka itu akan membatalkan puasa. Jadi memang kalau misalkan patokannya tadi memasukkannya itu lewat manfaz maftuh tadi ya. Berarti lewat saluran atau lubang tadi yang terbuka. Berarti kalau misalkan kita tadi infus atau misalkan suntik itu bukan termasuk yang membatalkan karena itu dibuat-buat itu ya. Dalam artian itu bukan bagian daripada manfaz maftuh. Oke. Coba sekarang kita masuk ke hal kontemporer deh. Apa ya kira-kira yang zaman sekarang banyak orang yang pertanyakan terkait dengan batal atau tidaknya kalau misalkan melakukan hal tersebut. Contoh misalkan apa? Mungkin ini sebelum ke sana kita patokan ini ya dulu si masuknya tadi. Patokan masuknya. Tadi sempat kita sebut beberapa lubang tadi, 5 lubang tadi. Nah, kita mungkin ada baiknya tahu sampai mana sih kita disebut udah memasukkan benda atau zat itu. Kita mulai dari mulut yang paling sering kita gunakan buat makan atau minum. Mulut. Oke. Untuk di lubang yang ada di mulut, patokannya masuk itu ada di makhraj huruf. Kalau menurut Imam Nawawi itu makhraj huruf H. Berarti H itu ada di tengah-tengah tenggorokan atau kerongkongan. Karena kan yang paling bawah huruf hamzah dan H. Terus H dan A, lalu paling ujung ada Kha dan Gha. Nah, kalau menurut Imam Nawawi itu makhraj huruf H. Jadi kalau kita makan sesuatu, maksudnya kalau kita dari dalam terus kayak ada sendawa,
terus ada benda ternyata keluar atau makanan keluar dari sini dan ngelewatin makhraj huruf H, itu harus dikeluarin. Karena Nggak kalau boleh telat yang lagi ulang berarti. hitungannya udah benda dari luar itu. Hmm. Maka nanti bakal batal. Tapi kalau menurut Imam Romli itu di huruf kho makhrajnya. Itu baru termasuk batal di atas, lebih atas lagi. Gitu. Itu untuk mulut. Alakulin intinya dia di tenggorokan kalau udah masuk. Jadi kalau masih di kerongkok, masih di rongga mulut belum masuk ke dalam tubuh, belum membatalkan. Terus dari lubang hidung itu patokannya di pangkal hidung. Kalau kalian ngaca terus kalian angkat hidungnya, kelihatan tuh ujungnya. Nah, itu pangkal hidung. Itu batasnya berarti ya. Lebih dari Batasnya. itu udah nggak boleh ya. Jadi kalau yang ngupil nggak boleh terlalu dalam. Pakai kelingking, yang kelingkingnya kecil atau kukunya panjang bisa masuk. Nah, itu jangan terlalu dalam. Nanti itu bisa membatalkan. Hmm. Gitu juga di telinga. Telinga patokannya cuman yang bisa kita lihat dari majelis takhotub atau dari luar. Dengan kita lihat, kita ngobrol segini jaraknya, kita lihat ke telinganya kelihatan di lubang itu, nah cuman segitu doang. Atau gampangnya kita masukin jari ke dalam telinga, nah segitu aja. Tapi lebih dari itu bisa membatalkan ya. Ya, batalkan. Dengan korek-korek kuping, cotton bud, atau apapun, obat tetes dari telinga, itu gak boleh. Karena akan membatalkan. Oke, sekarang kita masuk ke tadi kan secara umum ya yang biasa kita temukan. Nah, sekarang kalau hal-hal yang kontemporer, ya, dalam hal-hal yang kontemporer kita temukan ada misalkan apa nih teman-teman mungkin di rumah ya mungkin nonton mungkin ada yang terbiasa rokok mungkin atau misalkan apa inhaler, vape dan lain sebagainya. Itu kira-kira gimana? Apakah itu termasuk hal yang dapat membatalkan puasa? Karena kan memang ada yang masuk atau itu seperti apa? Khusus untuk pembahasan rokok dan kawan-kawan asapnya ini ya. Sebenarnya yang membatalkan itu kan kita sebut zat, benda atau ain dalam bahasa fikihnya. Nah, keluar dari kaidah tadi, asap, uap itu nggak termasuk sebagai benda, sebagai zat. Karena dengan kita misal menghirup udara, oksigen, dia kan zat aslinya. Tapi nggak disebut zat, nggak disebut hal yang membatalkan. Juga kita menghirup aroma parfum, nggak apa-apa. Kita cium-ciumin nggak apa-apa, nggak batal. Aroma makanan nggak batal juga. Dan asap-asap lain kayak asap kendaraan atau tukang sate itu nggak membatalkan. Tapi kenapa rokok membatalkan? Jangan senang dulu bapak-bapak. tadi udah senang Iya. gitu kok kayaknya Udah gini nih. Wah, kayaknya premisnya tadi udah kayak oh boleh nih rokok ya. bisa nih. Ini dia anak muda yang tepat untuk saya nonton. Ternyata nggak boleh. Nggak, tetap nggak boleh pak. Nggak boleh. Harus tahan. Habis maghrib baru bisa. Kenapa itu nggak boleh tuh? Ayah nonton gak nih? Sabar ya, dikit lagi. Nah, rokok gak dibolehin kenapa? Walaupun karena diasap, karena ketika kita konsumsi, kita gunakan rokok tadi, setelah masuk ke dalam tubuh asapnya, di situ dia akan membentuk zat baru. Nah, karena dia membentuk zat, dihukumi juga asapnya tadi sebagai zat, sebagai air tadi ya. Karena kalau aroma nggak ada apa-apa di dalam tubuh, gak membentuk apapun. Jadi itu yang membedakan ya. Itu dia. Jadi kalau misalkan kita ngirup parfum atau ngirup aroma makanan itu nggak membentuk zat sesuatu dalam tubuh. Tapi kalau misalkan ngerokok, nah itu kan ada efek ya kepada misalkan paru-paru tadi, bentuk hitam-hitam dan lain sebagainya. Oh jadi itu kemudian yang bisa membuat rokok itu menjadi salah satu hal yang dapat membatalkan puasa. Oke, contoh lain deh misalkan ini agak jorok sih sebenarnya ya, tapi nggak apa-apa ya. Ini ilmu. Kita ilmu ya. Ilmu kita nggak boleh malu-malu. Nggak boleh malu-malu. Oke, ini contohnya misalkan biasanya di Indonesia itu ada bocil-bocil, atau mungkin kita ya ketika masih kecil, itu biasanya bilang, nanti kalau misalkan puasa tinggal nelan ludah aja, gitu. Atau misalkan ludahnya dikumpulin, ini mohon maaf sekali lagi ya, ludah dikumpulin terus kemudian diminum, nanti kan lebih seger lagi gitu, kan haus, biasanya kan bocil-bocil gitu. Nah itu sebenarnya hukumnya gimana itu? Apa itu boleh atau memang bisa membatalkan? Untuk menelan ludah ya, ini harusnya semua anak pernah ada diskusi di SD-nya kayak gampang puasa itu, kita tinggal nyimpan ludah di botol, kita minum siang-siang. Ngetop gitu istilahnya. Gitu kan. Ya, sebenarnya buat pembahasan menelan ludah ini, kita sama aja kayak kan ludah air itu zat yang ada dari luar, hitungannya kan di luar kerongkongan dia, rongga mulut, berarti itu zat benda dari luar masuk ke dalam, sesuai dong sama kaidah membatalkan. Betul. Nah, harusnya membatalkan.
Tapi kenapa enggak? Disebutkan oleh ulama karena menelan ludah itu gak bisa kita hindari atau sangat sulit. Kalau bayangin orang dilarang untuk menelan ludah selama puasa, selama 12 jam atau bahkan lebih. Mereka gimana? Dikit-dikit ngeludah, itu bakal memberatkan untuk kita semua. Maka di situ dibilang maka nggak apa-apa untuk menelan ludah hukumnya. Walaupun pada asalnya itu nggak boleh. Jadi kita juga lagi habis sholat ludah. Nah, Gak apa-apa ya. cuman beda lagi kalau yang dibilang sama bocil-bocil tadi. Kalau misalkan ludahnya dikeluarin dan sengaja untuk ditampung dan diminum lagi, Agak menjijikan sih sebenarnya. ya tapi kita harus bahas ya. Takutnya ada ponakan-ponakan kalian yang melakukan atau bahkan adiknya yang SMP masih kayak gitu atau kakaknya yang kuliah masih kayak gitu. Antum ya? Enggak, Oh, enggak. karena udah enggak. Berarti pernah. Wah, ya itu diam-diam aja. Masa lalu lah ya. Masa lalu lah. Kalau ada yang kayak gitu, itu bakal membatalkan. Karena yang dibilang nggak ngebatalin kalau nelan ludah secara normal, yang nampung itu gak normal, itu gak boleh. Itu bakal membatalkan. Oke, berarti kalau misalkan ludah clear ya para teman-teman yang Aman ya. yang sudah terbiasa mohon dihentikan, tapi kalau memang masih di mulut itu nggak apa-apa. Nah, sekarang termasuk yang ditanyakan juga tadi terkait dengan tetes mata. Ya, misalkan Tetes mata sakit kan ada bisa apa? Insto ya, kita nyebut merek aja lah. Pakai Insto atau pakai apa segala macam ya. Itu kan biasa ditetes ke mata. Itu kan berarti ada zat yang masuk tuh. Itu apakah termasuk membatalkan atau enggak? Kalau dibilang tadi telinga, obat tetes telinga gak boleh ya. Kalau obat tetes mata kayak gimana? Mata walaupun setelah diteliti oleh bidang kedokteran ternyata di mata itu ada kelenjar atau lubang yang bersambung sampai ke tenggorokan. Tapi walaupun kayak gitu tetap gak disebut sebagai manfaz maftuh atau lubang. Makanya gak anak sebut. Kenapa? Karena kelenjar atau lubang yang tadi itu terlalu kecil. Jadi nggak bisa kita sebut karena jarang juga bisa masuk ke tenggorokan. Karena kaidah kan an-nadiru kal ma'dum, yang jarang kita anggap nggak ada. Nah begitu juga makanya obat tetes mata walaupun kita gunakan, walaupun kita menyerap obatnya tadi itu ke dalam tubuh kita, tetap tidak apa-apa. Karena istilahnya dia bukan manfaz maftuh. Oke, berarti selama bukan manfaat maftuh, apapun yang dimasukkan itu juga berarti nggak termasuk membatalkan puasa ya? Es buah di sini bisa. Serius nggak batal. Sakit aja mata antum. Tapi es buahnya ngalir ke mulut bagaimana? Beda lagi ya. Itu cari-cari ini kesempatan. Jadi kesempatan. Nggak boleh. Oke. Ada pertanyaan? Wih, Oke, ini ada pertanyaan nih. Masya Allah. Dari siapa? Dari siapa? Oh, dari Ibu Antum sepertinya. Oh, aduh. Coba Yes. biar Ana yang bacakan ya. Masya Allah. Ibu nonton, halo Ibu. Di sini ada pertanyaan ya dari Ibu Iis Tresnawati. Saya bacakan pertanyaannya ya. Boleh. Kalau ibu-ibu yang lagi masak, lagi masak, oh ini biasanya betul ya. Betul, Kalau gila, ibu betul. lagi masak, boleh nggak nyobain rasa nempelin ke lidah? Oh berarti dicicipin gitu ya? Cicipin. Dicicipin gitu. Terus diludahin lagi kan? Diludahin lagi. Lagi masak apa Ibu? Biasa sore-sore ini Ibu masak kalau nggak takjil berarti masaknya semur daging kayaknya. Semur daging. Tadi pertanyaannya kalau nyicipin makanan ya. Biasa ibu-ibu yang masak ataupun penjual-penjual apapun itu kan pengen mastiin dulu dong. Lapar nih dari subuh. Maghrib pengen makan enak. Iya. Nggak dicoba. Keasinan Dikira naruh gula, ternyata naruh garam. Kan gitu. Ya udah kita coba ludahin. Nah, itu boleh atau enggak? Disebut tadi yang ngebatalin kalau masuk ke dalam tubuh. Nah, maka kalau cuma nyicipin dan kita ludahin itu nggak membatalkan. Walaupun hukumnya makruh. Maksud makruh gimana? Ditinggalkan lebih baik. Tapi ada kaidah juga al-karohatu tazuru ma'a al-ihtiyaj atau ma'al hajah. Kekarohahan atau apa bahasa Indonesia? Kekarohahan. Makruhan. Kemakruhan, ya. Kemakruhan atau hukum makruh itu bisa hilang kalau ada kebutuhan. Nah, tadi ada kebutuhan kan? Dengan ibu pengen nyoba atau ibu-ibu lain yang menonton. Gak harus ibu saya doang, tapi khusus buat penanya kan bener dong, kan penanyanya Ibu Is ya. Yang pengen nyobain rasa masakan itu kan ada kebutuhan ya, bukan gara-gara
lapar nyobain enggak, tapi biar mempastiin rasa. Maka nggak apa-apa, nggak makruh jadinya. Walaupun hukum aslinya makruh nyobain makanan habis itu diludahin. Tapi kalau ada kebutuhan maka nggak apa-apa. Oke, Jadi aman dulu. berarti nggak membatalkan ya, hanya Nggak saja membatalkan. makruh. Tapi makruh itu juga sebenarnya bisa hilang kalau Bisa hilang. memang ada kebutuhan. Ya kalau nggak ada kebutuhan tuh misalkan es buah dikumur-kumurin gitu. Nah itu Memang kayak nggak membatalkan, tapi kemudian itu bisa menyebabkan pada kebatalan ya kalau misalkan ketelan gitu. Berarti itu bisa jadi makruh. dia udah beli takjil nggak tahan ya. Aku baru itu nggak boleh. Oke. Pembahasan kontemporer mungkin kita selesaikan dulu sampai sini. Berarti teman-teman nanti misalkan ada pertanyaan lagi, silahkan nanti langsung saja dikontak kontak ke Marsha Abdurrahman. Ya beliau memang sudah mantap dalam perkajian fikih, ya. Saum dan lain sebagainya bisa untuk semua. Saum aja, saya nyiapin. Saum aja. Saya nyiapin saum aja ya. Jangan saum aja. Gak di briefing nggak gitu loh. Oh nggak gitu Saum ya. doang. Tapi sebenarnya nggak apa-apa, beliau juga insya Allah bisa. Saya nggak ada Facebook, ke Instagram aja. Oke, ke Instagram aja Marsha ABD. Ya. Oke, sekarang kita sebenarnya ngomongin bulan Ramadan sebagai momentum perubahan. Betul? Nah, di dalamnya kan kemudian ada berbagai macam fadilah. Ada sunnah-sunnah dan lain sebagainya. Termasuk di dalamnya ada sunnah tarawih. Ya. Nah, sholat tarawih, kemudian ada sholat witir ataupun sholat-sholat yang lainnya. Nah, khusus bagi sholat tarawih, sholat witir ini menimbulkan banyak pertanyaan. Wah, di sini lumayan banyak sekali ya. Bahkan kalau misalnya saya buka TikTok atau buka Instagram itu isinya pendapat ulama terkait dengan jumlah rakaat dan sebagainya. Sampai teman saya pun di Indonesia pun nanya gitu. Hat ini kalau misalkan sholat 2-2-2 boleh nggak? Atau misalkan 4-4-3 itu kayak formasi bola gitu, boleh nggak? Itu boleh nggak? Atau witirnya boleh nggak 2-1 atau 3 langsung gitu. Nah, ini sebenarnya seperti apa sih sholat tarawih ini? Apakah boleh kalau di Indonesia kan biasanya berapa? 11 ya sama witir, 8 dan 3. Termasuk di Mesir juga kebanyakan 8 dan 3. Atau mungkin memang harus 20 rakaat bersama 3 witir rakaat. Itu seperti apa? Nah, kalau untuk rakaatnya kita mungkin bahas sedikit dari sejarahnya tadi. Dari tarawih dulu itu awalnya Rasul dia nggak mensyariatkan atau nggak mengajak buat sholat berjamaah. Tapi pas itu Rasul sempat sholat yaitu di malam 23, 25 dan 27. Tiba-tiba sahabat itu ikut untuk sholat malam. Tiba-tiba di belakang Rasul berjamaah. Tapi setelah itu gak pernah lagi sama sekali. Dan Abu Bakar juga gak ada dari kegiatan tarawih atau qiyamul lail berjamaah ini. Baru di zaman Umar, di tahun kedua Hijriah, maksudnya tahun kedua kekhalifahan Umar, itu baru ada tarawih. Karena di situ dilihat oleh Umar radhiyallahu anhu bahwasanya sahabat mulai terpisah-pisah atau fokus kepada ibadahnya diri sendiri. Ibadahnya masing-masing. Nah, dilihat maslahatnya lebih bagus kalau bareng-bareng. Akhirnya diadakanlah sholat tarawih berjamaah. Sampai sekarang berlanjut tradisi tadi yang diciptakan oleh Umar bin Khattab yang diinisiasi. Nah, untuk hukum yang tarawih seperti apa? Kita bahas ke hukum berarti ya. Boleh. Untuk hukum tarawih diriwayatkan dari zaman Umar sampai tabi'in, tabi'ut tabi'in semuanya itu melaksanakan 20 rakaat dan 3 witir. Itu yang di riwayat-riwayat dari Umar, Utsman, Ali dan seterusnya. 20 rakaat dan 3 witir. Maka hukumnya juga kebetulan memang seperti itu. Di semua mazhab enggak ada yang kurang dari 20. Dikatakan man qoma ramadhana ghufira lahu ma iman wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dibilang siapa yang mendirikan sholat malam di bulan Ramadan secara iman atau untuk mengejar kebaikan, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah lampau, dosa-dosa kecilnya. Nah, qiyam Ramadannya ini yang dimaksud itu tarawih. Tarawihnya yang kayak gimana? Yang tadi. Kalau di mazhab Syafi'i itu 20 rakaat minimalnya. Nah, 20 rakaat maka itu bisa disebut yang qiyam yang menghapus dosa-dosa tadi. Nah, seperti itu. Hukum asalnya itu 20 rakaat. Gak ada yang kurang dari 20. Terus gimana nih yang 8 nih? Iya, di Indonesia banyak ya. Kita juga di sini banyak. Dan di sini juga Mesir 8 juga kebetulan. Katanya 20, tapi di Mesir 8. Biasanya kan bawa-bawa gitu. Tuh. Arab Saudi aja, nah biasanya gitu. Dalilnya negara ya? Iya, dalil negara. Nah, kayak gimana yang 8? Kita harus tahu dulu alasannya. Pertama kita udah sepakatin dulu ya, hukumnya harus 20. Karena di masjid di rumah juga 8 ya Bu ya? 8. Ayo loh. Masjid depan Mantung ya? Iya, masjid saya. Nah, kenapa disyariat
bukan disyariatkan. Maksudnya kenapa banyak marak yang 8 melaksanakannya itu 8 rakaat? Pertama, alasan utamanya juga adalah karena untuk maslahat, untuk masyarakat. Karena banyak orang-orang tua, kakek, nenek, atau para ayah, para ibu yang mana punya kesibukan atau rutinitas lain setelah tarawih ini, yang mana mereka nggak bisa memberikan seluruh waktunya untuk melakukan 20 rakaat secara langsung pada isya, langsung itu 20 rakaat. Baru selesai di jam berapa, misalnya jam 10, 20 rakaat tuh. Mereka bakal itu berat buat mereka, bakal terasa berat. Nanti kalau berat, mereka tinggalin. Sama sekali nggak ada jemaah nanti di masjid. Makanya lebih banyak 8 karena kerasa lebih ringan. Nah, terus gimana, boleh nggak? Katanya 20, tapi 8 boleh. Nah, gimana? Nah, yang melaksanakan 8 rakaat itu mendapatkan pahala juga. Walaupun pahalanya nggak sempurna. Maka dia mendapatkan sebagian pahala rakaat. Pahala tarawih tadi. Imam di sini juga, imam di masjid di sini yang biasa saya tarawih, itu mengatakan ikuti dulu aja ini 8 rakaat. Bagi kalian yang ingin menyempurnakan 12 rakaat lagi biar 20, itu sangat bagus. Kalian teruskan di rumah. Tapi kalau yang enggak, ikut witir bareng saya di masjid ini. Nah, jadi sama-sama anjurannya buat dua-duanya. Coba sempurnain kalau bisa, kalau nggak bisa ya udah ikut sini. Berarti asalnya itu memang dilakukan oleh para sahabat, kemudian salafus soleh dan khalaf juga itu 20 rakaat 20 rakaat. Dan memang ketika dikatakan hadis man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu, berarti yang dimaksud dengan sholat tarawih yang diampuni itu adalah ketika melaksanakan sholat tarawih sebanyak 20 rakaat. Nah, iya. Berarti kalau misalkan teman-teman melaksanakan sholat tarawihnya itu sebanyak kurang dari 20 rakaat, itu sebenarnya masih diperbolehkan. Ya, akan tetapi tidak mendapatkan keutamaan atau kefadilahan dari apa yang disebutkan oleh Nabi SAW. Berarti kalau misalkan teman-teman nih, misalkan capek, tapi saya rasa kita nggak ada di sini. Anak muda nggak usah lebay lah. Ini untuk orang-orang tua atau orang-orang yang kemudian ibu juga, ibu 20 bu. Enggak. Jangan. Bebas, bercanda. Oke, berarti emang nggak apa-apa ya kalau misalkan sholat 8 rakaat pun itu tetap dapat pahala dengan kadar sholat 8 rakaat. Ya, kayak setengahnya lah kita anggap hitungannya. Oke, berarti memang kalau misalkan memang belum nggak bisa untuk menuntaskan tarawih sampai 20 rakaat, 8 rakaat juga nggak apa-apa. Karena memang malah yutraku kuluh, la yutraku kuluh. Ya, kalau kita nggak bisa dapat semuanya ya sudah, jangan ditinggalkan semuanya saja. Sekadarnya saja apa yang bisa kita dapat. Oke. Berarti ini sholat tarawih ya. Nah, ini gimana nih? Ada yang nanya kemudian. Itu ada yang WA kalau misalkan sholat tarawih itu pakai 4-4-3 ya, tuh pakai formasi ya, formasi Real Madrid atau Barca itu biasanya 4-3-3. Tapi ini 4-4-3. Nah, itu seperti apa? Apakah memang diperbolehkan atau sah atau bagaimana? Ini juga fakta yang mencengangkan buat ibu nanti ya. Jadi sebenarnya tadi udah disebut 20 rakaat. Nah, kalau formasinya gimana? Apakah boleh 2-2-2 atau 4-4-4 dan lain sebagainya? Itu kayak gimana? Dibilang mazhab kita, mazhab Syafi'i, sholat tarawih hanya boleh dilakukan 2 rakaat. 2 rakaat salam, berdiri lagi, 2 rakaat salam. Yang 4 rakaat gimana? Yang 4 rakaat dibilang tidak sah. Tidak sah. Maka buat yang udah melakukan tarawih 4 rakaat dari sebelum-sebelumnya, gak apa-apa. Itu terhitung sebagai tarawih secara sempurna, gak apa-apa. Tapi setelah tahu info ini atau memberitahu kepada yang lain, kasih tahu ke masjidnya, bilang bolehnya 2, gak boleh 4. Maka harus segera diubah. Tapi yang udah lewat gak apa-apa, gak usah disesali. Karena kita belum tahu. Harus 2. Yang 4 gak boleh. Maka kalau sholatnya 4 rakaat, tarawihnya gak sah, tapi sahnya sebagai sholat malam. Kayak qiyamul lail, tahajud gitu kan boleh 4 rakaat. Langsung 4 rakaat itu boleh. Tapi gak sah sebagai sholat tarawih, karena tarawih harus 2 rakaat. Harus 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. 2 rakaat salam. Juga baik dilaksanakan 8 rakaat atau 20 rakaat. Nah, juga ada pertanyaan yang masuk di kolom IG-an. IG itu buka Q&A ya? Anda buka Q&A. Ada influencer. Ada pertanyaan dari Muhammad Zaki Zaidan, Jokai. Jokai nonton nggak? Enggak ya? Jokai nggak nonton, dia nanya padahal. Dia iseng, tapi bagus pertanyaannya. Ada pertanyaan dari teman kita Jokai. Nanti Anda share juga.
Dia nanya, ini relate bagi dia mungkin ya, yang Ah. sering ketiduran. Enggak, bukan. Gestur apa tadi? Waduh, tolong. Oke, pertanyaannya adalah apakah boleh melakukan sholat isya setelah sholat tarawih? Maksudnya penggambarannya, misal ketika kita telat datang sholat isya, ternyata udah mulai tarawih. Kita ikut tarawih, tamat, sampai witir atau gimana, baru sholat isya Baru sholat di mana tuh di situ. Itu boleh atau enggak? Ini menarik nih, karena saya juga baru searching ya. Baru ini lagi. Setelah Jokai nanya baru ngeh, oh iya benar. Ini menarik. Nah, dibilang waktu tarawih kan dari waktu isya sampai subuh. Di antara waktu itu kita bisa melakukan tarawih. Nah, ada juga kaidah tambahan bahwasanya sholat tarawih itu harus dilakukan setelah sholat isya. Nah, jadi kalau dilakukannya sebelum sholat isya, itu bukan sholat tarawih namanya. Maka kalau ada yang ngelakuin kayak gitu, kayak sholat tarawih dulu baru sholat isya, hitungannya yang dilakuin oleh dia bukan sholat tarawih, tapi sholat sunnah di antara maghrib dan isya. Itu tuh namanya sholat sunnah mutlak. Di antara waktu maghrib sampai waktu kita sholat isya. Nah itu sholat sunnah mutlak. Jadi kalau ada yang datang nih, kalau dia belum sholat isya, imam udah mulai sholat tarawih, maka dia ikut aja sama imam, tapi niatnya sholat isya. Kan 2 rakaat tuh. Dia sholat 2 rakaat, berdiri lagi. Setelah imam salam, dia gak ikut salam. Berdiri lagi, sempurnain sholat isyanya, baru ikut tarawih di selanjutnya. Kayak gitu tata caranya. Jadi harus isya dulu, baru bisa masuk ke tarawih. Seperti itu. Oke. Berarti kita udah ngebahas tentang fikih banyak ya hari ini ya. Berarti Iya. dari mulai dari ta'rif, kemudian ada syarat wajib, ada rukun, kemudian niat, kemudian hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Kemudian tadi juga kita ngomongin tentang fadilah sholat tarawih beserta dengan kaifiyahnya, ya, apakah boleh 2, apakah 4, apakah 8 atau 20 dan lain sebagainya. Nah, berarti kita insya Allah sudah bisa ya dan sudah siap untuk menjalani bulan Ramadan ini dengan persiapan yang baik, yaitu dengan cara mengetahui hukum-hukum seputar dengan ibadah-ibadah tadi. Nah, kemudian terakhir nih, karena kita temanya adalah bulan Ramadan sebagai momentum perubahan. Iya benar. Iya kan? Kenapa kita jadi ngomongin fikih gitu? Nah, mungkin Antum boleh menjelaskan di sini, kenapa kemudian bulan Ramadan ini sebagai momentum perubahan? Dibilang di awal tadi kan, kenapa Ramadan untuk perubahan, sempat anak kasih tahu sedikit. Iya. Karena apa tadi kan? Karena momentumnya di sini kita disunahkan melakukan banyak ibadah-ibadah yang sebelumnya enggak kita lakukan, yang belum ke masjid akhirnya ke masjid dan lain sebagainya. Nah, kenapa disebut momentum perubahan? Karena kita ambil dari, Ana ingin ngambil poin pengingat dari hal kita dalam melakukan ibadah. Kita sebanyak apapun kita melakukan ibadah, sesering apapun, sekhusyuk apapun, jangan lupa kita itu meniatkan untuk semata-mata untuk ibadah, dan dari ibadah nanti itu akan menambah ketakwaan. Karena itu poin utama tujuan kita melakukan ibadah tersebut untuk Allah, untuk menambah ketakwaan kita. Nah, sedangkan momen perubahan ini kayak gimana? Kenapa kita pilih tema momentum perubahan? Karena ini juga yang ditanya oleh salah satu teman kami. Pertanyaannya apa? Dibilang, apa sih yang harus kita ubah di bulan Ramadan ini? Gitu kan. Ada yang ubah dari pola tidurnya doang, Tidur. jadi begadang. Lebih banyak begadang ya, Bro? Iya. Ada yang malah begadang, ada yang ngubahnya pola makan, jadi makannya subuh sama zuhur, dan lain-lain. Sebenarnya yang kita ubah ini apa? Sebenarnya yang harus kita ubah di bulan Ramadan ini adalah mindset. Balik ke mindset ya. Agak klise, agak kayak bercanda, tapi emang itu yang harus kita ubah. Mindset atau pola pikir, cara pandang kita dalam melihat bulan Ramadan itu yang perlu kita ubah. Karena Ana ngerasa banyak teman-teman di Indonesia ataupun di Mesir yang melihat bulan Ramadan ini sebagai hanya tabungan amal. Momentum menabung amal, lumbung pahala, dan setelah beres berjibaku dengan segala ibadah di bulan Ramadan, masuk bulan Syawal, bulan-bulan setelah Ramadan, mereka kembali ke rutinitas, ke kelalaian yang sebelumnya mereka lakukan di sebelum Ramadan. Dan itu yang gak boleh kita lakukan. Kita gak boleh seperti itu. Justru jangan jadikan Ramadan ini sebagai tabungan amal semata. Boleh
betul bagus kita jadikan tabungan amal karena banyaknya berkali-kali lipat pahala di bulan Ramadan. Tapi yang lebih utama adalah kita harus menjadikan bulan Ramadan ini sebagai momen perubahan dan perbaikan diri, sebagai batu loncatan untuk terus menghadapi kehidupan di bulan-bulan setelahnya. Dengan kita menciptakan kebiasaan dan habit baru yang baik di Ramadan, dari jemaahnya, tilawahnya, ketika beres Ramadan itu kita teruskan. Karena poinnya di situ. Kita fokusnya itu jangan ke Ramadannya, tapi fokus ke setelah Ramadan. Karena Ramadan hanya 1 bulan, sementara bulan-bulan lain ada 11. Maka yang harus kita fokuskan justru setelah Ramadan itu. Ramadan kita jadikan sebagai latihan. Ramadan kita jadikan sebagai persiapan. Untuk apa? Untuk menghadapi kehidupan di bulan-bulan selanjutnya. Kita teruskan. Lalu setelah kita 1 bulan berpuasa, beribadah, sholat malam dan lain sebagainya, kita akan sampai ke Idul Fitri di bulan Syawal nanti. Idul Fitri juga disebut hari yang fitri, hari kemenangan. Dan kenapa disebut seperti itu? Jawabannya ada di perkataan yang biasa kita sebut. Taqabbalallahu minna wa minkum, siyamana wa siyamakum, asa an nakuna minal aidin wa faizin. Semoga kita diterima oleh Allah ibadahnya, terkhusus saumnya. Asa an nakuna minal aidin wa faizin. Dan juga semoga kita dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang kembali dan dalam golongan para pemenang. Siapakah orang-orang yang kembali itu? Mereka adalah orang-orang yang kembali kepada fitrahnya sebagai hamba Allah yang melakukan segala perintah dari kewajiban dan sunnah dan juga meninggalkan segala larangan dari haram dan makruh. Dan siapa pemenang? Para pemenang adalah mereka yang menang melawan hawa nafsu mereka selama bulan Ramadan. Mereka yang berhasil menang dengan menciptakan kebiasaan baru dan meninggalkan kebiasaan buruk. Dan mereka juga yang menang melawan hawa nafsu dan dengan konsisten keistiqomahan yang mereka lakukan sampai setelah bulan Ramadan ini, sampai kepada ajal nanti menjemput. Itulah para pemenang yang dimaksud tadi. Insya Allah ya. Jadi memang bulan Ramadan itu sebagai bulan perubahan atau mungkin sebagai momentum bagi kita untuk menciptakan kebiasaan-kebiasaan yang baru. Dan memang harusnya seperti itu ya, bahwa ketaatan itu, kepatuhan itu bukan hanya ada pada bulan Ramadan. Kalau kita bisa taat, kalau kita bisa patuh terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala pada bulan Ramadan, maka apa yang menghalangi kita untuk bisa taat dan patuh pada bulan-bulan yang lain? Toh perintah juga Allah tidak hanya pada bulan Ramadan, tapi perintah Allah juga harus ditaati kepada kaum muslimin pada bulan-bulan yang lainnya juga. Oke. Di sini sebenarnya ada satu pertanyaan lagi ya. Ya boleh. Tapi kalau boleh yang menjawab Anda boleh ya? Iya, ya. Ibu dijawabnya sama bukan anaknya ya, temannya. Oke. Jadi memang ini termasuk ada juga salah satu riwayat hadis ya yang mengatakan bahwa Rasulullah itu sholat malam 11 rakaat. Dan ini juga kemudian banyak yang dijadikan sebagai dalil sebagai untuk dijadikan sebagai dalil sebagai fondasi ya yang mengatakan bahwa sholat tarawih itu 8 dan 3 itu sholat sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah yaitu 11 rakaat. Nah, di sini memang ada hadis dari Bunda Sayyidah Aisyah yang mengatakan bahwa sholat malamnya Rasulullah itu tidak lebih dari 11 rakaat. Nah, ini sebenarnya yang mengatakan anak kurang tahu sebenarnya apakah memang tidak boleh lebih dari 11 rakaat, tapi ada riwayat yang mengatakan memang Rasulullah itu melaksanakan sholatnya 11 rakaat. Nah, tapi yang wajib dipahami bahwa 11 rakaat ini yang dimaksud dalam hadis tersebut itu adalah sholat witir. Ya, jadi yang dimaksud oleh Rasulullah SAW ketika Rasulullah ketika dimaksud oleh hadis ketika Rasulullah melaksanakan sholat 11 rakaat pada malam hari itu bukan sholat tarawih ya, akan tetapi itu yang dimaksud adalah sholat witir. Ya mungkin atau ada tambahan ini yang maklumat yang Anda dapatkan ya, terkait dengan penjelasan hadis ini. Karena witir itu minimalnya 1, tapi itu tidak dianjurkan karena disebut makruh. Nah, jadi startnya dari 3 dan paling sempurna itu 11. Jadi yang dimaksud oleh hadis dari Sayyidah Aisyah ini adalah sholat witir. Sedangkan kalau untuk tarawih, sebagaimana di riwayat-riwayat tadi, bahkan semua mazhab itu gak kurang dari 20. Mazhab Maliki bahkan di 36 atau berapa, di beda-beda riwayat. Bahkan mayoritas ya, bahkan semua ya para sahabat salafus saleh itu kebanyakan adalah 20. Hanya mungkin ada penduduk Madinah yang pada saat itu
mazhabnya Imam Malik ya, itu sampai melaksanakan sholat tarawih sebanyak 36 ya, dengan tambahan rakaat witir 3 rakaat sampai 39. Ya itu juga sebenarnya ada juga di situ sebenarnya pendapat, tapi kemudian mungkin bisa kita bahas di kesempatan lain karena memang waktu kita sudah cukup lama ya waktu kita insya Allah. Dan hari ini pada kesempatan kali ini kita sudah sampai pada penghujung acara. Terima kasih Ustadz Marsha sudah memberikan pencerahan ya, baik dari segi fikihnya, dari segi kemudian kalam-kalam hikmahnya, motivasi. Semoga teman-teman yang menonton, Bapak Ibu, teman-teman semua, semoga bisa termotivasi untuk terus melaksanakan ibadah, kemudian menjadikan Ramadan ini benar-benar sebagai bulan momentum untuk berubah dan mengkontinukan perubahan dan kebiasaan yang kita buat dalam bulan Ramadan. Saya Muhammad Farad Umar, kemudian saya Mas Abdurrahman. Ya, kami berdua pamit undur diri. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Dan jangan lupa video ini juga nanti bisa ditonton ulang di channel YouTube Biru, ya, Biru channel yang ada di YouTube. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Kepada Allah mohon ampun. Sampai jumpa di kesempatan lainnya dengan para pemateri-pemateri yang lebih kece, ya, walaupun mungkin gak mohon. Juga ada dengan berbagai macam materi-materi yang lebih menarik lagi. Jadi jangan lupa untuk terus pantengin Facebook kita Markas Birrul Walidain, atau di harinya itu 3 kali dalam seminggu. 3 kali, hari Ahad, Rabu dan juga Kamis. Ya, hari Rabu berarti besok juga insya Allah akan ada dibawakan oleh teman-teman kita yang kece pastinya. Mungkin itu dulu ya, kita akhiri dengan alhamdulillah dan juga doa bukatul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.